ponsel Anda menggunakan Anda. Kedengerannya aneh ya, tapi gimana kalau saya bilang, setiap kali Anda scroll-scroll itu, ada kemungkinan besar bukan Anda yang pegang kendali. Nah, di sini kita bakal bedah ide ini lebih dalam. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih abis nutup aplikasi rasanya malah lebih buruk? Capek, cemas, atau hampa gitu setelah scroll nggak berhenti-berhenti. Nah, ternyata ya, perasaan itu bukan kebetulan, itu sengaja dirancang. Oke, mari kita mulai. Hari ini kita bakal ngebongkar hubungan kita sama yang namanya teknologi. Gimana caranya kita bisa berhenti jadi produk dan mulai ambil alih kendali lagi? Ini bukan cuma soal kebiasaan buruk ya, tapi ini soal merebut kembali pikiran kita sendiri. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama. Dan poin utamanya adalah, ini bukan salah Anda. Selamat datang di dunia ekonomi perhatian, sebuah sistem yang dari sananya emang dirancang untuk bikin kita kecanduan. Gini, kalau ada layanan yang gratis, produknya itu ya kita, kamu. Lebih tepatnya, perhatian kamu. Di dunia digital, mata uang yang paling berharga itu bukan uang, tapi berapa lama kamu natap layar. Setiap detik perhatianmu adalah keuntungan buat mereka. Itu namanya ekonomi perhatian. Di dunia digital, kalau kita nggak bayar buat suatu produk, itu artinya ya kitalah produknya. Tiap detik waktu yang kita habiskan di sebuah platform, itu adalah mata uang yang mereka jual ke penawar tertinggi. Perusahaan teknologi ini bukan lagi bersaing ngerebutin isi dompet Anda. Mereka tuh lagi perang. Perang buat ngerebutin aset paling berharga yang Anda punya, perhatian Anda. Kutipan ini, wah ini kena banget. Ini merangkum masalah utama kita sekarang. Coba bayangin deh, otak kita ini kan berevolusi ribuan tahun buat bertahan hidup di alam liar. Fokusnya cuma dua, cari aman dan cari hal baru. Nah, otak zaman batu ini sekarang dipaksa bertarung sama teknologi super canggih yang memang sengaja dirancang buat ngehack kelemahan biologis kita. Ini pertarungan yang nggak adil dari awal. Bayangin deh, otak kita ini kan pada dasarnya masih software zaman batu, diprogram buat bertahan hidup. Makanya kita secara alami lebih fokus sama hal-hal negatif atau ancaman. Ini namanya bias negativitas. Nah, algoritma tuh tahu soal ini. Makanya konten yang bikin marah, takut, atau yang mancing debat kusir, itu yang selalu nongol paling atas di feed Anda. Kenapa? Simple, karena buat mereka, kemarahan Anda itu keuntungan mereka. Algoritma nggak peduli sama kesehatan mental kita. Dia cuma peduli satu hal, gimana caranya bikin kita terus-terusan scrolling. Sekarang lihat lingkaran dopamin ini. Fitur kayak infinite scroll, atau pas kita tarik layar ke bawah buat nge-refresh, itu didesain persis kayak mesin slot di kasino loh. Beneran, setiap scroll itu kayak kita lagi judi. Wah, abis ini nemu yang seru nggak ya? Justru rasa nggak pasti itulah yang bikin otak kita ngeluarin dopamin, hormon senang, yang akhirnya bikin kita balik lagi, dan lagi. Ini siklus kecanduan yang udah diperhitungkan banget. Jadi ujung-ujungnya siapa yang untung dan siapa yang rugi? Jelas banget polanya, perusahaan teknologi dan pengiklan dapat duitnya. Sementara kita masyarakat yang nanggung biayanya. Apa biayanya? Krisis kesehatan mental, polarisasi politik di mana-mana, ini benar-benar pertukaran yang timpang banget. Ketika mekanisme kecanduan ini diterapkan ke miliaran orang, yang rusak bukan cuma kesehatan mental kita, tapi juga tatanan masyarakat. Algoritma itu nggak mau bikin kamu nggak nyaman, dia maunya kamu seneng-seneng aja, biar terus scroll. Gimana caranya? Ya dengan ngasih terus konten yang kamu setujui. Akhirnya terciptalah gelembung atau ruang gema, di mana kita ngerasa semua orang di dunia ini pikirannya sama kayak kita. Dan ini yang bahaya banget. Gelembung-gelembung ini akhirnya saling tabrakan. Kita jadi ngelihat orang di gelembung lain itu bukan lagi sebagai orang yang beda pendapat, tapi sebagai musuh. Musuh yang bodoh, atau bahkan jahat. Inilah akar dari perpecahan dan polarisasi ekstrim yang kita lihat di mana-mana sekarang. Oke, cukup cerita horornya. Sekarang kita bahas solusinya. Karena kita nggak selemah itu kok. Ada langkah-langkah nyata dan praktis yang bisa kita ambil buat merebut kembali kendali. Stop! Berhenti nyalain diri sendiri karena nggak bisa berhenti scrolling. Kamu nggak lemah. Kamu itu lagi melawan ribuan insinyur jenius plus superkomputer. Ini dia, rencana pemberontakan 3 langkah kita. Pertama, atur ulang ponsel. Kedua, latih ulang algoritma. Dan ketiga, rebut kembali hari Anda. Ingat ya, tujuannya bukan buat ninggalin teknologi sama sekali. Bukan. Tapi buat bikin teknologi jadi pembantu kita lagi, bukan majikan. Oke, langkah pertama. Kita oprek ponsel kita. Gimana caranya? Gampang. 1. Matiin semua notifikasi kecuali dari orang beneran. 2.
Ubah layar jadi grayscale atau mode abu-abu, biar ikon warna-warni itu nggak manggil-manggil. 3. Pindahin aplikasi medsos dari halaman depan, masukin ke folder yang susah dijangkau. Setiap langkah kecil ini tuh ampuh banget buat ngurangin daya tarik ponsel. Langkah kedua, latih ulang si algoritma. Ingat, Anda itu bosnya. Algoritma itu pelayan Anda, jangan kebalik. Selama ini, mungkin tanpa sadar kita udah ngajarin dia buat ngasih kita konten-konten sampah. Nah sekarang saatnya kita jadi pelatih yang lebih cerdas. Kuncinya di sini nih, setiap kali Anda nge-like, komen, atau bahkan berhenti sebentar di postingan yang bikin Anda marah, Anda itu sebenarnya lagi bilang ke algoritma, kasih gue yang kayak gini lagi dong. Jadi mulai sekarang, harus tega. Klik tombol not interested atau tidak tertarik sesering mungkin. Lewatin aja konten yang mancing emosi. Dan sebaliknya, cari konten-konten yang positif dan membangun. Dan yang penting, sengaja ikuti akun-akun dengan sudut pandang beda biar kamu keluar dari gelembungmu. Dan yang terakhir, ini strategi yang paling ampuh. Ciptakan batasan fisik. Kita harus bangun lagi tembok antara dunia digital dan dunia nyata. Bikin zona aman di mana teknologi nggak bisa seenaknya masuk dan ganggu kita. Pakai jam waker beneran, jangan pakai HP, dan charge HP-mu di luar kamar. Dengan ngeluarin HP dari kamar tidur, kita mutusin siklus kecanduan langsung dari sumbernya. Kuncinya itu adalah sengaja ngerancang hari kita. Coba bayangin deh hari Anda jadi kayak gini. Pagi-pagi, 1 jam pertama tanpa layar sama sekali. Biar otak nggak langsung kaget sama dopamin. Pas makan siang, ponselnya disimpan dulu. Biarin otak istirahat. Dan malamnya, 1 jam sebelum tidur, lakuin matahari terbenam digital. Jauhin semua layar biar tidurnya berkualitas. Intinya, kita yang ngerancang hari kita, bukan notifikasi yang ngatur kita. Oke, kita sampai di kesimpulan. Intinya adalah menjadi teknologi yang manusiawi. Ini semua bukan soal anti-teknologi ya, tapi soal bagaimana kita menuntut teknologi yang melayani kita sebagai manusia, bukan malah memperbudak kita. Semua perubahan besar itu kan selalu dimulai dari satu langkah kecil. Nah, ini dia misi pertama Anda, kalau Anda berani terima. Kalau ada satu hal aja yang mau Anda coba setelah ini, coba deh yang ini. Selama 1 jam pertama setelah bangun, jangan sentuh ponsel Anda. Ini adalah satu langkah paling dahsyat buat ngeriset fokus Anda dan ngasih sinyal ke diri sendiri. Hari ini, gue yang pegang kendali. Ini bukan cuma soal nggak main HP ya. Ini adalah soal kita secara sadar mendeklarasikan bahwa 1 jam pertama dalam sehari itu adalah milik kita. Coba deh besok, rasain sendiri bedanya. Jadi setelah ini pas Anda mau ngambil ponsel, coba berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Hari ini teknologi ini mau jadi pembantu atau jadi majikan saya? Pilihan itu yang kita buat setiap saat, setiap hari. Itu yang akan nentuin bukan cuma hari ini, tapi juga masa depan kita. Jadi pilihlah baik-baik. Kendali ada di tangan Anda.